哥，辛苦啊！哎呀哎呀哎呀呀呀！哎呀！ Film diawali dengan seorang preman yang baru turun dari mobil. Dia bernama Lao Go. Dia selalu memungut uang keamanan di area pasar dogi. Go membawa seekor dogi tua yang ia dapat sebagai ganti pelunasan hutang. Ternyata, dia berniat menjual dogi tersebut dengan harga 60.000 yuan. Namun setelah negosiasi, akhirnya disepakati harganya menjadi 55.000 yuan. Di tengah itu, tiba-tiba pedagang dogi bernama Dongzi memotong pembicaraan. Dia bilang kalau dogi milik si Go adalah dogi campuran yang berharga murah. Kemudian, si Go meminta Dongzi untuk mengantarnya ke suatu tempat. Jika dia bersedia, maka biaya keamanan akan gratis. 瞎嘚瑟，500，你他妈埋汰谁呢？啊，胖子！ Kemudian, Sin berpindah ke sebuah bar. Di sana Go menghampiri seorang pemuda yang telah menjaminkan doginya. Dia mengamuk karena merasa ditipu dengan dogi palsu. Go lalu mendesak pria itu untuk membayar hutangnya. 你他妈谁呀？ 你这就是串儿。 哥， Namun, pemuda tersebut malah memperingatnya kalau tempat ini adalah wilayah Paman Long. Namun si Go tak peduli sambil menendang bokong pria tersebut. Melihat bosnya direndahkan, semua anak buah pria itu langsung mengepungnya. Karena merasa urusannya sudah selesai, Dongzi berniat untuk pergi. Namun, ia langsung dihadang karena telah dianggap membawa masalah. Pria tersebut menyuruh Dong berlutut kepada doginya. Pasalnya, Dong sudah menyebut doginya murahan. 对不起啊，妈你说。 Saat dijambak, Dong menghantamnya dengan ember dan mendorongnya sampai masuk ke ember besar. Tentu saja semua anak buahnya langsung menyerang Dongzi. Di saat itu, si Go malah duduk santai sambil menonton. Saat musuh hendak menusuknya dengan sajam, si Go datang menghantam kepalanya dengan balok. Lalu ia meninju mulutnya sampai giginya rontok. Ternyata si Go bukan preman sembarangan. Dia punya skill baku hantam yang lumayan. Ditambah lagi dia juga tahan pukul dan hantamannya sangat keras. Akhirnya semua musuh dapat dikalahkan dengan mudah. Go meminta sebatang jarcok kepada pria tadi. Kemudian, ia menceramahi Dongzi kalau semua masalah tidak harus diselesaikan dengan baku hantam. Sialnya, bala bantuan musuh telah datang. Dongzi menyuruh Go ngobrol, namun ia malah langsung kabur. Akhirnya, mereka berdua diberi salam olahraga sampai harus berobat ke klinik. Go membayar biaya pengobatan Dongzi dari uang yang diambil dari kancutnya. Setelah itu, Go pergi ke markasnya untuk bermain judi. Salah satu temannya mengingatkan kalau umur Go sudah tua. Sebaiknya jangan melakukan banyak hal sendirian. Kemudian, ketua preman bernama San bertanya, kenapa Go tidak membawa orang untuk backingan? Namun ternyata, Go sudah terbiasa menagih hutang sendirian. Kemudian, ada pria bernama Qin yang ingin bicara dengan San. Dia bilang kalau narkoboy dari San sangatlah laris. Dia berniat memborong semua narkoboy tersebut. Di saat bersamaan, Dongzi datang ke markas preman. Ia menghampiri Go untuk mengganti uang pengobatan tadi. Sementara itu, San mengetahui kalau si Qin adalah polisi yang sedang menyamar. San menjelaskan kalau ini hanyalah tempat judi kecil yang kumuh.
Jika ingin menyelidiki, Qin harus terus terang dan terbuka. Akhirnya Qin menggerebek tempat tersebut karena dicurigai sebagai tempat penyimpanan narkoboy. Mereka juga menggunakan anjing pelacak untuk mencari barang bukti. Namun, tidak ditemukan barang bukti sedikit pun. San lalu berkata, jika polisi tidak ada kerjaan, maka sering-seringlah keluar untuk menangkap orang jahat. Jangan selalu mencari masalah dengan rakyat seperti polisi Monaco. Karena merasa direndahkan, Qin berencana membawa San untuk diperiksa. Namun, Go berteriak kalau polisi tidak boleh sembarangan menangkap orang. Kemudian Dongzi berdiri. Ia menjelaskan kalau dirinya cuma lewat dan harus kembali karena tidak ada yang menjaga kios. Kemudian, Qin menendangnya. Lalu Dong membalasnya dengan pukulan ground and pound. Karena menyerang polisi, akhirnya si Dong pun ditangkap. Salah satu preman bertanya siapa yang menghantam polisi tadi. Go menjelaskan kalau Dongzi adalah teman yang baru dia kenal. Sementara itu, Dong dibawa ke ruangan Qin. Qin curiga kalau kasus narkoboy yang sedang ditangani ada hubungannya dengan orang-orangnya San. Maka dari itu, si Dong ditugaskan menyusup untuk mencari informasi. Dongzi dipertemukan kembali dengan dogi pelacak kesayangannya. Karena akting harus sempurna, si Dong dipenjara selama 3 minggu. Singkat cerita, Dongzi akhirnya sudah bebas. Dia telah ditunggu oleh si Go dan berniat membawanya ke rumah. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh istri si Go yang bernama Juan. Sebelum masuk rumah, mereka disembur dulu untuk menghilangkan kesialan. Meskipun seorang preman, ternyata si Go sangat so sweet. Bahkan sedang masak pun, ia langsung ciut saat digas oleh si Juan. Ternyata, si Go menjamu Dongzi karena tahu kalau makanan di penjara tidaklah enak. Namun, maksud Go yang sebenarnya adalah mengajak Dongzi untuk menjadi anak buahnya. Soalnya ia tahu kalau si Dong adalah bocah pemberani. Jika setuju, maka Dong harus memanggilnya Kak Go. Jika tidak, tentu saja dia tidak akan memaksa. Karena teringat dengan misinya, akhirnya ia pun setuju. Go memberitahu kalau para pedagang pasti tersenyum kepadanya. Namun ia tak boleh membalas senyuman itu agar semua pedagang takut. Asalkan mereka takut, maka ia akan mendapatkan uang. Dong bertanya apa yang biasa Go lakukan jika sudah selesai memungut uang. Karena tidak ada yang dilakukan, maka ia cuma berkeliaran di jalan. Lalu Go memperkenalkan Dong kepada San. Meskipun San adalah ketua preman, tetapi ia segan pada Go. Pasalnya, Go lebih dulu berkeliaran di sini dibanding si San. Kemudian, mereka berdua mendapat tugas menagih hutang ke sebuah tempat pemotongan daging. Melihat semua orang di sana memegang sajam, Go memutuskan untuk kabur. Namun, si Dong malah nekat menyerang, hingga akhirnya mereka harus ke klinik lagi. Namun kali ini, yang membayar adalah si Dongzi. Setelah menjadi anak buahnya, Go berjanji akan menghajar siapa saja yang berani menyentuh Dong. Go akan melindunginya dengan satu syarat, Dong tidak boleh berbohong kepadanya. Dong harus jujur, apakah masih ada uang di sakunya, di mana ia harus iuran untuk membayar listrik. Besoknya, Go akan memperkenalkan Dong kepada ketua preman yang sebenarnya. Namun sayangnya, ketua yang bernama Tuan Ji itu telah meninggal. Di sini, Go sangat terpukul atas kematian pemimpinnya itu. Kemudian, ia ditenangkan oleh putra Tuan Ji yang bernama Sheng. Ternyata, Tuan Ji ditikam orang misterius saat keluar mencari makanan. Masalah ini sedang ditangani oleh para junior. Lalu Dongzi bertanya, kenapa jamuan makan dibagi menjadi 2 kelompok? Ternyata, dua-duanya adalah kelompok bawahan Tuan Ji. Namun pemimpin mereka adalah Paman Long. Jika 2 kelompok ini makan bersama, maka bisa terjadi baku hantam. Saat kelompok San makan, tiba-tiba saja si Long datang. Ia memberitahu semuanya kalau kematian Tuan Ji sangat mencurigakan. 2 hari yang lalu, Tuan Ji memberitahu kalau ada bawahannya yang menjual narkoboy. Dia menyuruh Long agar segera menyelidikinya. Lalu tiba-tiba saja ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Long curiga kalau pelaku pembunuhan Tuan Ji adalah San. Tentu saja San membantah tuduhan itu, hingga hampir terjadi baku hantam. Beruntung, si Go berhasil melerainya.
狐狸！我操你妈！ Singkat cerita, malam pun tiba. Dong dan Qin mengadakan pertemuan secara diam-diam. Qin memberitahu kalau pembunuh Tuan Ji sudah ditangkap. Mereka adalah orang luar provinsi yang menyewa pembunuh bayaran. Kasus ini sudah pindah tangan 3 kali, namun belum terlacak siapa yang jadi otaknya. Kemudian, Qin bertanya bagaimana keadaan San. Dong memberitahu kalau ia berhasil mendekatinya berkat bantuan si Go. Namun si San ini sangat licik, sehingga Dongzi butuh sedikit waktu. Karena Tuan Ji sudah meninggal, mereka akan saling menggigit. Qin lalu menyuruh Dong agar hati-hati dan jangan sampai terkena imbasnya. Di markas, Go menyuruh San agar bersembunyi dulu di luar negeri. Karena ia tahu kalau Long ingin mengusik kelompok San. Namun mereka tidak bisa melawannya dengan kekerasan. Go berencana bicara baik-baik agar masalah ini cepat selesai. Kemudian, Go menyuruh semua bawahannya pergi karena dia ingin bicara 4 mata dengan San. Namun tentu saja, San menolak. Jika ia kabur sekarang, maka ia tidak akan punya muka lagi. Namun menurut Go, nyawa lebih penting dibandingkan harga diri. Go bertanya apakah San membunuh Tuan Ji. San pun bersumpah kalau dia bukan pelakunya. Tiba-tiba saja, semua bawahan kembali ke markas. Ternyata mereka telah dihadang oleh bawahan Silong. Go berusaha mencairkan suasana dengan mengajak mereka minum bersama. Lalu mereka menyuruh Go pergi karena masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jika tidak pergi, maka terpaksa si Go akan dihabisi juga. Di sini, San tidak gentar dan malah ngajak mereka untuk baku hantam. 干谁啊？ 干着！ Di saat para bawahannya baku hantam, tiba-tiba Silong dihampiri oleh pria misterius. Pria tersebut langsung menembak Silong secara membabi buta. Setelah mendengar suara tembakan, akhirnya baku hantam pun berhenti. Kemudian, sopir Long memberitahu kalau bosnya sudah meninggal. San pun memberikan pengumuman, dia tidak akan memperpanjang masalah ini. Justru dia malah membuka lowongan kerja. Jika ada yang mau bekerja pada San, maka dengan senang hati dia akan menerimanya. Setelah Long meninggal, daerah kekuasaannya telah diambil oleh San. Mereka benar-benar berkuasa sekarang. Jika Go terus mengikuti San, maka dijamin ia akan terus makan makanan enak. Karena sekarang tahun baru Imlek, Go pun bertanya ke Dong akan merayakannya di mana. Mengetahui Dong merayakan Imlek sendirian, Go pun mengajaknya ke rumah. Di sana mereka menyalakan petasan yang sangat panjang. Go merasa heran kenapa Dongzi tidak memakai celana wol di saat musim dingin begini. Kemudian mereka pun masuk ke dalam untuk makan pangsit bersama. Sambil menunggu pangsit matang, mereka menghangatkan badan dengan segelas bir. Saat Juan menghidangkan pangsit, Dongzi melihat tangannya yang penuh dengan bekas jarum suntik. Kemudian, Go memberitahu kalau dulu istrinya itu adalah pecandu narkoboy. Hal ini membuat Juan jadi tidak bisa punya anak. Namun sekarang ia sudah berhenti karena Go melarangnya. Kemudian Go bertanya, apakah Dong pernah pergi ke sana? Di sana hangat dan juga sangat indah. Go berpikir suatu hari bisa membawa Juan ke sana dan membangun rumah kecil di tepi pantai. Mendengar itu, Dong pun mengajaknya agar segera berangkat. Jika ada yang kurang,
maka Dong akan membantunya. Namun Go tidak bisa keluar dari orang-orang itu karena mempunyai hutang budi. Jika ingin keluar, maka jalan satu-satunya adalah mati. Kemudian, Dongzi dan Qin mengadakan pertemuan lagi. Ternyata, pelaku yang membunuh Silong sudah ditemukan. Seperti sebelumnya, ia disewa oleh sekelompok orang. Besoknya, Dongzi membawa doginya untuk mencari barang bukti. Lalu tiba-tiba, Go datang menjemput karena ada urusan mendadak. Kemudian, mereka berdua dipanggil oleh San. Ia menyuruh mereka mengambil barang di jalan yang selalu dilewati oleh Go. Awalnya si Go menolaknya, namun setelah diingatkan soal hutangnya, akhirnya Go pun setuju. Akhirnya, ponsel mereka disita dan disuruh berangkat. Di tengah perjalanan, Dong meminta berhenti untuk buang air kecil sebentar. Namun, Go tidak mengizinkannya karena San melarangnya berhenti di tengah jalan. Kemudian, Dongzi menulis surat di kertas dan memberikannya ke penjaga tol tanpa sepengetahuan si Go. Ternyata, penjaga tol itu adalah polisi. Kemudian, ada sebuah mobil merah yang menunjukkan jalan. Sementara itu, Qin bersama timnya sedang bersiap untuk melakukan penyergapan. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah gudang. Dongji di sana bertanya, sebenarnya dia akan mengambil barang apa, namun Go tidak mengetahuinya. Pokoknya jika sudah mengambil barang, langsung pergi saja. Saat memasukkan barang ke mobil, Dong mencari narkoboy menggunakan doginya. Sementara itu, polisi di luar sudah siap menyergap. Namun ternyata, dogi tersebut tidak menemukan barang bukti sedikit pun. Saat Dongzi hendak memberitahu Qin, ia dicegat karena belum boleh keluar gudang. Dan di saat Qin hendak masuk, beruntung si dogi keburu muncul. Melihat kode rahasia itu, Qin menyuruh timnya untuk mundur. Karena saat dogi pelacak menemukan narkoboy, ia pasti tidak akan meninggalkan target dengan mudah. Melihat si dogi disuruh keluar oleh Dongzi, Qin langsung tahu kalau lawan membuat jebakan. Saat buang air kecil, San bermain dengan si dogi. Go memberitahu kalau dogi itu adalah peliharaan Dongzi. Karena sudah malam, Go berniat pulang, namun keburu ditahan. San lalu menyuruh Go untuk melihat barang yang telah ia bawa. Ternyata, barang tersebut hanyalah sebuah deterjen. Go bertanya kenapa menghabiskan banyak tenaga hanya untuk membawa barang begituan. San memberitahu kalau belakangan ini memang sangat ketat. Ia harus berhati-hati dalam bertindak. Dia khawatir kalau ada polisi bersembunyi di tempatnya. Sebelum pulang, Dongzi meminta kembali doginya. Namun San tidak mau karena berniat memeliharanya selama 2 hari. Di tengah perjalanan, mereka berdua mampir ke pemandian air panas. Go bertanya apakah Dongzi adalah seorang polisi. Namun pertanyaan itu hanyalah sebuah jokes. Tanpa disadari, di belakang mereka ada teman Dongzi yang sedang mengintai. Kemudian, si Go memberitahu kalau San memang suka mengambil narkoboy. Ia memperingatkan Dongzi kalau dia tidak boleh ikut campur dalam hal ini. Jika sudah terlibat, maka hidup Dong akan hancur. San bukanlah orang baik. Semakin kita menjauh dari narkoboy, maka akan semakin baik. Mendengar itu, Dongzi mengajak Go agar meninggalkan San. Namun Go tidak bisa melakukannya karena dia punya hutang kepadanya. Saat menghentikan narkoboy untuk Juan istrinya, Go meminjam banyak uang kepada San. Bunga dari hutang tersebut sudah tidak sedikit. Jika hutang tersebut sudah lunas, ia akan membawa Juan dan Dongzi pergi ke sana. Saat mereka berdua mandi, barang dan ponsel Go sudah diperiksa dan sudah dipastikan kalau Go tidak ada hubungannya dengan narkoboy. Sekarang, Dongzi bisa berhenti mengikutinya lalu pindah ke San. Asalkan dia menyuruh mengantar barang sekali saja, maka polisi bisa menangkapnya. Qin juga memberikan mikrofon untuk jaga-jaga jika ponselnya disita lagi.
有些钱有命赚，没命花。 Keesokan harinya, Dongzi pun langsung mendatangi San. Dongzi langsung meminta kerjaan kepada San. Tentu saja, San harus izin dulu kepada Go. Dong beralasan kalau dia pindah pada San karena sedang butuh uang. Namun Go tetap melarangnya, sambil sedikit menampar pipinya. Tapi tak disangka, Dongzi membalas tamparan itu dengan hantaman botol. Setelah kepalanya bocor, Go pun pergi ke klinik sendirian. Besoknya, San yang bersiap-siap untuk mengambil barang, ia memberitahu semua bawahannya agar lebih hati-hati saat di jalan. Seperti biasa, San menyita ponsel bawahannya sebelum berangkat. Sementara itu, polisi sedang bersiap-siap untuk melakukan penyergapan. Baru saja sampai rumah, Go mendapat telepon dari agen perjalanan. Ternyata, Go dan Juan sudah didaftarkan oleh Dong untuk berangkat ke sana. Agen tersebut menyuruh Go segera datang karena perjalanan akan dilakukan hari ini. Namun, Go tidak merasa senang dan menutup telepon tersebut. Sure. Shin kemudian berpindah ke tempat pertemuan. Setelah beberapa jam menunggu, ada pria misterius yang melemparkan bungkus rokok. Ternyata isi bungkus itu adalah petunjuk menuju tempat narkoboy disembunyikan. Setelah digali, benar saja, terdapat banyak narkoboy di dalam tanah. Sementara itu, San yang sadar sedang diintai langsung kabur. Melihat itu adalah narkoboy sungguhan, Dongzi memberikan kode agar Qin bergerak. Di tengah perjalanan, Dongzi sengaja memogokkan mobil agar mengulur waktu. Kemudian, semua bawahan bergotong royong memindahkan barang ke mobil yang lain. Hingga akhirnya, Qin dan pasukannya sampai di TKP. Sambil membagikan senjata, mereka mengambil bensin untuk membakar barang bukti. Baku tembak pun terjadi. Setelah semua barang bukti terbakar, para anak buah yang masih hidup langsung melarikan diri. Namun sialnya, ada satu orang yang tertinggal. Melihat itu, Dong pun langsung mengejarnya, hingga berhasil menjatuhkannya. Melihat mikrofon di balik jaketnya, akhirnya anak buah itu tahu kalau Dongzi adalah polisi. Saat Dong akan dihabisi, Go datang menghantamnya dengan mobil sampai terpental. Musuh memberitahu Go kalau Dongzi adalah polisi. Namun Dongzi malah menuduhnya balik dengan menyebut kalau dialah polisi yang sebenarnya. Tentu saja Go lebih percaya kepada Dong dan langsung membawanya kabur. Saat TKP diperiksa, ada seorang mata-mata yang menghubungi Sheng, anak mendiang Tuan Ji. Sekarang ia mengetahui kalau ada penyusup di dalam gengnya. Di tempat lain, ternyata Go sudah menghubungi agen perjalanan. Go lalu memberi Dongzi segepok uang. Ia menyuruhnya pergi ke luar negeri dan memintanya untuk tidak kembali lagi. Namun di sini Dongzi tak menghiraukan perkataannya, lalu pergi begitu saja. Di gerbang, Dongzi berpapasan dengan bawahan Sheng. Mereka menyuruh Dongzi berangkat karena Sheng mengundang mereka makan malam. Di sana terlihat semua bawahan Sheng sedang makan mie instan sambil berdiri. Setelah sampai di atas, mereka mengunci pintu tangga dengan rantai. Di dalam, Tuan Sheng sedang menggambar dan ada San yang sedang makan. Seperti biasa, di sini Go menyapa San untuk mencairkan suasana. Kemudian Sheng bertanya siapa nama Dongzi. Setelah memberitahu namanya, Go bertanya apa maksud dari jamuan ini.
Bukannya menjawab, Tuan Sheng malah curhat. Dia ingin menghasilkan uang, tapi Long dan ayahnya tidak mengerti. Ia sudah berkorban untuk bisnisnya, namun tetap saja selalu terjadi masalah. Sheng pun balik bertanya, kenapa bisa jadi begini? Karena si Gou malah cengengesan. Akhirnya Sheng memberitahu kalau di antara mereka ada polisi. Gou langsung meyakinkan Sheng kalau dirinya dan Dong bukanlah polisi. Lalu tiba-tiba San mengamuk. Ia mengambil 2 bungkus deterjen, lalu menyuruh si Dogi memilih bungkusan yang berisi narkoboy. Ternyata San sudah tahu kalau Dogi milik Dong adalah anjing pelacak. Namun Dong beralasan kalau Dogi tersebut baru dia beli dari pasar. Tuan Sheng langsung tertawa, karena setelah sekian lama, ternyata mata-matanya adalah seekor anjing. Sheng pun menyuruh Dongzi agar membunuh Doginya sendiri. Tentu saja Dongzi tidak bisa melakukannya. Karena kelamaan, San mengancam akan menembak kepala Dongzi jika di hitungan ketiga belum juga menembak Doginya. Di hitungan ketiga, beruntung si Gou membelokkan Senpisan sehingga langsung membunuh si Dogi. Setelah itu, mereka berdua berpamitan pergi, namun keburu dihadang oleh para anak buah Sheng. Di sini San bertanya, siapa yang menyuruh kalian pergi? Di sini Gou langsung memohon ampun. Karena masih menghargainya, San memberi kesempatan. Namun Gou harus membuktikan kesetiaannya dengan menembak kepala Dongzi. Seperti biasa, San menghitung sampai 3. Namun baru hitungan ke-1, Gou malah langsung menembak dada San hingga tewas. Lalu ia menyandra Sheng agar bisa keluar dari ruangan. Sin kemudian berpindah ke markas San. Terlihat Qin melakukan penggeledahan, namun hanya menemukan tumpukan deterjen. Di tempat lain, Tuan Sheng bisa mengelabui si Gou. Setelah lolos dari sandraan, Sheng menyuruh para anak buah untuk membunuh mereka berdua. Namun mereka berhasil bersembunyi, lalu mematikan lampu agar musuh kebingungan. Kemudian, Gou tiba-tiba muncul, yang membuat musuh saling menembak di dalam kegelapan. Berkat strategi cemerlang itu, akhirnya mereka bisa melewati tangga. Qin bersama timnya juga sudah sampai di TKP. Alhasil, para anak buah harus menahan polisi, sedangkan Tuan Sheng bersama tangan kanannya mengejar mereka berdua. Sekarang, terjadilah duel 1 by 1. Gou melawan Sheng, dan Dongzi melawan tangan kanannya. Tanpa berlama-lama, ia pun langsung menghampiri Dongzi untuk memotong kabel yang mencekik lehernya. Ia menggunakan potongan cutter kecil yang tertancap di badannya sendiri. Saat Gou memotong kabel, Sheng menghantamnya dan menikamnya dari belakang. Meskipun begitu, Gou tidak memperdulikannya dan terus fokus memotong kabel. Setelah kabel terpotong, Gou langsung menikam Sheng sampai tumbang. Saat sedang bercanda, ternyata Sheng masih hidup. Ia lalu menembak Gou dari belakang sambil tertawa jahat. Tidak terima dengan perlakuan tersebut, Dongzi langsung berlari untuk menonjok wajahnya. Sementara itu, Gou duduk di kursi karena sudah tidak kuat berdiri. Darah keluar sangat banyak dari luka si Gou. Setelah menghabisi Sheng, Dong langsung menghampiri Gou. Di sini, Gou mulai ngelantur dan bicara tentang rencana pergi ke Sanya. Kemudian, ia meminta Dongzi agar menceritakan yang sebenarnya. Tapi sayangnya, belum sempat Dongzi bicara jujur, si Gou keburu meninggal. Beberapa hari kemudian, Dongzi mengunjungi bekas rumah Gou. Ia membawa makanan dan sebotol bir pletok. Di sini, Dong bicara sendiri seperti orang sinting. Saat hendak pulang, Dong melihat mikrofonnya di laci. Ternyata, saat mereka bertengkar kemarin, sebenarnya Gou sudah mengetahui kalau Dong adalah polisi. Namun ia tetap merahasiakannya, karena sudah menganggap Dongzi sebagai saudaranya.
Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jaga diri kalian dari narkoba. Pasalnya, kesempurnaan hidup adalah bersih dari narkoba. Bermain dengan narkoba sama saja bermain api yang tak pernah padam. Mereka selalu membakar tubuh hingga tak tersisa. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.